Karena Tuhan tahu Simson tidak bisa menjaga karunia itu. Tuhan ambil, Tuhan izinkan karunia itu diambil. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apakah yang membuat Simson kemudian tidak bisa menjaga apa yang dipercayakan Tuhan kepadanya? Apa yang membuat Simson? Masalahnya adalah Simson yang sudah dikhususkan untuk Tuhan, tetapi dia membuka pergaulan dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Amin. Itu orang Filistin. Gadis Filistin. Gadis Filistin itu bukan orang yang percaya kepada Allah Yahweh. Gadis Filistin ini, yang dari Timna maupun yang dari Sorek ini, adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jangan pernah kita berkata, saya ini orang kuat. Jangan pernah kita berkata, saya ini orang suci. Jangan pernah mengatakan, saya ini orang yang tahan godaan. Jangan pernah kita mengatakan, saya orang yang tidak akan pernah berbuat dosa. Jangan pernah mengatakan seperti itu. Karena apa? Sekuat-kuatnya kita, pasti kita punya kelemahan. Amin, Bapak Ibu. Ada suatu, ini peristiwa real atau nyata, Bapak Ibu. Dulu di atas Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara itu, di atasnya itu, Bapak Ibu, itu adalah lokalisasi. Satu tembok, hanya dipisahkan oleh tembok saja. Hanya dipisahkan oleh tembok saja. Dulu. Sekarang sudah pabrik genteng, tapi dulu itu lokalisasi. Suatu ketika beberapa orang mahasiswa putra berangkat ke sana dengan alasan mau penginjilan. Mau menginjili wanita-wanita ini. Berangkatlah mereka ke sana dengan alasan kami mau menginjili mereka supaya mereka bertobat, meninggalkan kebiasaan lamanya. Bagus enggak, Bapak Ibu, motivasinya? Bagus? Bagus. Tapi mereka lupa satu hal. Firman ingatkan, roh memang penurut, tapi daging lemah. Apa yang terjadi? Mereka bukan membawa wanita-wanita itu datang kepada Yesus, tapi mereka yang dibawa ke dalam dosa. Dipecat massal 5 orang. Modus saja. Kami mau memberitakan Injil. Kami mau menginjili wanita-wanita ini. Karena mereka juga layak untuk diinjili. Betul, layak untuk diinjili. Tapi pada saat mereka ditanya, apakah yakin kalian akan pergi di sana? Tenang saja, Pak. Kami ini suka berdoa. Tenang saja, Pak. Kami ini orang yang kuat iman. Mereka lupa Simson yang sudah dinazirkan untuk Tuhan saja jatuh, Bapak Ibu. Itulah sebabnya dalam hidup ini jangan pernah kita merasa orang yang kuat secara rohani. Dalam hidup ini jangan kita pernah merasa menjadi orang yang paling rohani. Dalam hidup ini jangan kita pernah berkata bahwa apa yang sudah dipercayakan Tuhan, saya pasti bisa mempertahankan. Lalu yang menjadi pertanyaannya bagi kita, apa yang saat ini dipercayakan Tuhan kepada Bapak Ibu dan saya? Apa yang saat ini Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu dan saya? Apakah Tuhan saat ini sedang mempercayakan keluarga kepada Anda dan saya? Kalau Tuhan mempercayakan keluarga kepada kita, mari kita jaga keluarga itu. Amin. Kalau Tuhan mempercayakan harta benda kepada kita, mari kita jaga harta benda itu, dan dengan harta benda kita itu kita memuliakan Tuhan. Kalau Tuhan mempercayakan
kedudukan kepada kita, mari kita dengan kedudukan yang kita miliki itu, kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Amin. Jangan korupsi. Baru-baru ini kan heboh itu Indonesia. Yang kemarin itu yang baru-baru ini yang korupsi impor. Tahukah Bapak Ibu? Yang ditangkap itu siapa? Yang terlibat dalam korupsi susu itu adalah pendeta. Karena dia seorang pengusaha. Pendeta, Bapak Ibu. Karena dia seorang pengusaha ekspor impor. Makanya kalau pendeta Bapak Ibu nggak usah cawe-cawe lah ya masalah dagang-dagang ya Bapak Ibu ya. Betul ya Bapak Ibu ya. Kalau pendeta nggak usah cawe-cawe lah ya Bapak Ibu ya. Gimana kalau saya buka grosir Bapak Ibu? Setuju Bapak Ibu? Kalau saya buka grosir setuju Bapak Ibu? Repot. Repot Bapak Ibu. Makanya hamba Tuhan bagus dia, lebih baik dia melayani dengan talenta yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Amin. Seorang hamba Tuhan baiklah dia melayani dengan talenta yang diberikan kepadanya. Tapi ada orang yang bilang, Pak saya pendeta Pak, tapi talenta saya bisnis Pak. Gimana itu Bapak Ibu? Saya pendeta Pak, tapi talenta saya pengusaha Pak. Repot Bapak Ibu. Baiklah seorang hamba Tuhan melayani dengan talenta yang diberikan Tuhan kepadanya dan menjaga talenta itu, jangan sampai talenta itu diangkat atau diambil oleh Tuhan karena kita tidak bisa menjaganya. Jangan sampai Tuhan marah dan mengambil talenta yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan itulah yang sedang dialami oleh Simson ketika dia tidak bisa menjaga talenta yang diberikan Tuhan kepadanya. Tuhan izinkan hilang itu kekuatannya. Tuhan izinkan talenta itu diambil oleh Tuhan. Walaupun pada akhirnya Bapak Ibu, kalau kita baca tadi dalam pembacaan kita di dalam 16 ayat 25 sampai 30 tadi, endingnya adalah Simson mati bersama dengan raja-raja dan seluruh orang Filistin yang ada di rumah itu. Endingnya adalah Simson mati. Kalaulah misalnya saat itu Simson dia bisa menjaga talenta itu, saya yakin dia nggak akan mengakhiri hidupnya. Saya yakin Simson tidak akan mati seperti itu bersama dengan orang-orang Filistin itu. Kejatuhan Simson adalah ketika dia tidak bisa menjaga apa yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Karena itu Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita, kalau itu talenta, mari kita pakai talenta kita melayani Tuhan. Kalau Tuhan percayakan kita keluarga, mari kita bawa keluarga kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan mempercayakan kepada kita kepandaian, mari kita dengan kepandaian kita itu menjadi orang yang takut akan Tuhan. Kalau Tuhan memberikan jabatan kepada kita, mari dengan jabatan itu kita membuat nama Tuhan dipermuliakan. Dan kalau Tuhan mempercayakan kepada kita harta benda, mari dengan harta benda itu kita memuliakan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itu baru anak Tuhan Bapak Ibu. Itu yang pertama. Simson jatuh karena dia tidak bisa menjaga apa yang diberikan oleh Tuhan. Yang kedua, kejatuhan Simson itu terjadi karena Simson lupa diri. Simson lupa diri. Dia
lengah dalam kekuatan yang dimiliki. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saya percaya semua orang di dunia ini pasti akan selalu berdoa dan berharap. Yang pertama, hidupnya sukses, usahanya diberkati. Kalau kerja di perusahaan naik pangkat, kalau kerja di sebuah instansi kalau bisa jadi pemimpin. Kalau kita mempunyai usaha sendiri, usahanya makin berkembang terus, berkembang terus, berkembang terus. Itu harapan semua orang. Semua orang pasti mengharapkan yang baik dalam hidupnya. Semua orang mengharapkan berkat yang besar di dalam hidupnya. Dan pada saat Tuhan mempercayakan sesuatu kepada kita, pada saat Tuhan izinkan kita memiliki sesuatu, ingatlah Bapak Ibu, jangan pernah kita lengah, jangan pernah kita lupa diri, jangan pernah kita kemudian merasa bahwa kita kuat, hebat, dan kita nggak butuh Tuhan lagi. Inilah yang dialami oleh Simson ketika dia diberikan kekuatan yang luar biasa secara manusia oleh Tuhan. Dia menjadi orang yang lupa diri. Dia lupa bahwa dia punya panggilan adalah sebagai nazir Allah. Simson lupa bahwa dia adalah tugasnya adalah untuk membinasakan orang Filistin, bukan mencintai orang Filistin. Jadi kalau judul sinetron Simson ini, kalau sinetron masa kini, musuhku istriku. Ya, Bapak Ibu ya. Musuhku istriku, kan gitu. Jadi Simson lupa bahwa dia punya tanggung jawab adalah untuk memerangi orang Filistin. Tapi justru dia berkali-kali dia justru jatuh cinta, menikah dengan orang Filistin. 2 kali Bapak Ibu. Dan pada saat dia menikah dengan orang Filistin, justru yang membunuh dia, yang menjerumuskan dia adalah siapa Bapak Ibu? Siapa yang menjerumuskan Simson? Tetangganya? Bukan. Istrinya Bapak Ibu. Istrinya yang membuat Simson itu jatuh. Istrinya yang membuat Simson itu kemudian kehilangan kekuatan atau kesaktian. Kalau begitu, apakah Simson memilih istri yang menjadi penolong baginya? Apakah Simson memilih seorang istri yang menjadi penolong baginya? Padahal Tuhan kan menciptakan, Tuhan bilang tidak baik manusia itu seorang diri. Baiklah kita menciptakan seorang penolong. Itu kata Tuhan kan. Makanya kemudian Tuhan menciptakan Hawa sebagai seorang penolong bagi Adam. Apakah Simson menjadikan Delila menjadi seorang penolong dalam hidupnya? Penolong atau pembunuh? Pembunuh. Simson berharap ketika dia menikah dengan Timna, pertama orang Timna itu bahagia. Oh, tidak bahagia. Lalu kemudian dia menikah lagi dengan Delila. Dia berharap, oh saya nanti akan bahagia. Ternyata tidak. Ketika dia menikah dengan Delila, dia bukan menjemput kebahagiaan, tapi menjemput maut dalam hidupnya. Dia menjemput maut. Karena apa? Karena dia lengah. Karena Simson berpikir dalam hatinya, saya ini adalah seorang nazir Tuhan yang diberikan Tuhan kekuatan. Saya adalah orang yang kuat. Ketika saya menikah dengan Delila, saya tidak akan jatuh. Itu yang ada di benaknya Simson. Tapi dia lengah. Dia lupa. Dia lupa bahwa pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Dia lupa bahwa ketika dia menikah dengan Delila yang bukan orang yang percaya
percaya kepada Allah Yahweh, Delila tidak mengerti konsep menjadi istri yang baik di dalam Tuhan. Delila gak ngerti Bapak Ibu, apa konsep istri yang baik dalam Tuhan. Kita buka dulu Efesus 5. Efesus 5 ayat yang ke-22 dan 23. Efesus 5 ayat 22 sampai 23. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu ya. Efesus 5 ayat 22 sampai 23. Mulai ayat 22, 1, 2, 3. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi konsep dalam firman Tuhan, istri itu harus tunduk kepada suami. Apakah Delila tunduk kepada suaminya? Apakah Delila mengerti konsep ketundukan kepada suami? Apakah Delila mengerti konsep bagaimana seorang istri tunduk kepada suami? Delila tidak pernah dengar firman Tuhan itu. Delila tidak pernah mendengar firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, karena memang di dalam kehidupannya sehari-hari, di dalam agama Kristen, dia tidak pernah diajari seperti itu. Delila tidak pernah diajari menjadi istri itu harus tunduk kepada suami. Tapi Delila justru menjatuhkan Simson dengan membongkar rahasianya kepada orang-orang Filistin. Lalu kemudian orang-orang Filistin itu menangkap Simson. Simson lengah. Simson lupa diri bahwa ketika dia tidak menjaga panggilannya, Tuhan pun akan meninggalkannya. Amin, Bapak Ibu. Ketika Simson tidak menjaga dirinya, ketika Simson lupa diri bahwa dia punya tanggung jawab sebagai nazirnya Tuhan, Tuhan undur dari dia. Dan itu pernah dialami, nanti ke depan lagi itu akan diulang kembali, dialami oleh Raja Saul. Raja Saul itu, waktu itu orang Israel itu meminta raja. Kami mau seperti bangsa-bangsa lain punya seorang raja. Maka kemudian melalui undian terpilih Saul menjadi raja. Waktu itu Tuhan bilang kepada Saul, engkau harus menghabisi orang Amalek dan rajanya harus kau bunuh. Tapi Saul tidak melakukan itu. Tuhan bilang semua harus dihabisi, semua harus dibunuh, bahkan termasuk semua kepunyaan mereka, domba-dombanya, ternaknya harus dihabisi. Tapi Saul mengizinkan prajuritnya mengambil ternak orang Amalek. Bahkan Raja Akan itu, rajanya Raja Akan itu dibiarkan hidup. Dia tidak melakukan apa kata Tuhan. Dan sejak saat itu roh Tuhan undur dari Saul. Pada saat roh Tuhan undur dari Saul, ketika roh Tuhan itu tidak lagi bersama-sama dengan Saul, semua yang dikerjakan salah. Semua yang dikerjakan Raja Saul itu gak ada yang benar semua. Karena apa? Roh Tuhan sudah undur, dia tidak punya hikmat lagi. Tidak ada lagi roh Tuhan yang mengingatkan dia mana yang baik. Tidak ada lagi roh Tuhan yang mengingatkan dia apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Roh Tuhan sudah undur. Karena Saul lupa diri. Sama seperti yang dialami oleh Simson. Lupa diri, dengan kekuatan yang dimiliki, dia merasa bahwa dengan kekuatan yang luar biasa, dengan tenaga yang luar biasa, Simson merasa bahwa dia adalah segalanya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Dari sini kita bisa belajar bahwa
sebagai orang percaya kita jangan pernah kita lupa kepada Tuhan, dan jangan pernah kita sombong karena apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Amin. Hidup itu sementara. Betul Bapak Ibu ya. Hidup itu sementara. Pengkhotbah mengatakan, dalam kitab Pengkhotbah dikatakan, segala sesuatu di bawah kolong langit ini adalah sia-sia. Hari ini kita muda, besok kita sudah menjadi tua. Sekarang kita masih berdiri tegak, besok atau lusa kita juga sudah jalan membungkuk. Hidup itu sementara Bapak Ibu. Karena hidup itu sementara, makanya kita jangan pernah kita kemudian menjadi lupa diri dan lupa Tuhan, bahwa segala yang kita miliki itu adalah bukan sesuatu yang kekal, yang sewaktu-waktu Tuhan bisa ambil ketika Tuhan merasa bahwa kita tidak bisa menjaga apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Tuhan bisa ambil apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Tuhan bisa ambil apa yang kita miliki. Tuhan bisa ambil apa yang menjadi kebanggaan bagi kita. Tuhan bisa ambil apa yang membuat kita menjadi lupa sama Tuhan. Tuhan bisa ambil itu semua Bapak Ibu. Tuhan bisa ambil itu semua. Dan kalau Tuhan sudah ambil itu semua, tinggal menunggu waktunya saja Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, orang hebat itu bukan karena dia memiliki segalanya, tapi orang hebat itu adalah orang yang betul-betul bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Orang hebat itu bukan orang yang memiliki segala-galanya. Orang hebat itu bukan orang yang memiliki kekuatan yang besar. Orang hebat itu bukan orang yang memiliki kecepatan yang tinggi, tapi orang yang menggantungkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Itu yang Simpson tidak punya. Itu yang Simpson lupa, bahwa segala kehebatan itu hanya sementara. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan supaya kita tidak lupa diri? Apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak lupa sama Tuhan? Apa Bapak Ibu? Mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Amin Bapak Ibu. Mengutamakan Tuhan atas segala hal dan menjadikan Tuhan itu menjadi prioritas dalam hidup kita. Tuhan itu lebih berharga dari harta dunia. Amin. Tuhan itu lebih berharga dari seluruh jabatan yang ada. Tuhan itu lebih berharga dari seluruh kekayaan dunia ini. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu ingat ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, pencobaan yang ketiga Tuhan Yesus itu dibawa ke atas gunung. Lalu kemudian iblis mengatakan, seluruh kerajaan dunia ini akan kuberikan kepadamu, asal engkau sujud menyembah kepadaku. Kalau misalnya Bapak Ibu pergi ke Gunung Kawi nanti malam, di Gunung Kawi, kita pergi ke Gunung Kawi, lalu di sana semedih Bapak Ibu, nunggu wangsit, puasa 3 hari 3 malam, berangkat hari Selasa, malam Rebo, malam Kamis, malam Jumat, pas kliwonnya jam 12 malam, pas tiba-tiba ada yang bilang, engkau akan kujadikan kaya, tapi kau harus meninggalkan Tuhan. Gimana Bapak Ibu? Suara itu bilang, kalau kau jualan bakso tiap hari laku 1000 porsi. Gimana Bapak Ibu? Kalau kau jualan di pasar, berapapun yang dijual di pasar habis semua, laku semua. Gimana Bapak Ibu? Mau Bapak Ibu?
Jangan mau Bapak Ibu. Ketika iblis menawarkan itu kepada Yesus, apa yang Yesus katakan kepada iblis? Enyahlah kau, kan begitu. Enyah kau iblis, kan gitu. Tuhan Yesus bilang, iblis kamu pergi iblis, kan begitu. Tuhan Yesus usir itu si iblis. Karena iblis itu penipu. Bagaimana iblis bisa mengatakan kepada Yesus, semua kerajaan dunia akan kuberikan kepadamu? Memangnya yang punya seluruh kerajaan dunia itu siapa? Iblis apa Allah? Allah. Iblis itu penipu Bapak Ibu. Orang-orang yang bersekutu dengan iblis adalah orang-orang yang tertipu. Orang-orang yang menjalin persahabatan dengan setan, orang-orang yang menjalin persahabatan dengan iblis adalah orang-orang yang tertipu. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Jangan sampai kita tertipu oleh dunia ini. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, kalau cara yang harus kita lakukan supaya kita ini tidak lupa Tuhan, maka kita harus menomorsatukan Tuhan dalam segala hal. Tuhan menjadi prioritas dibandingkan harta dunia ini. Uang memang penting, jabatan memang penting, nama baik memang penting, harta memang penting, tapi jangan jual Yesusmu. Amin. Bapak Ibu, terkadang kita tidak memiliki uang yang banyak. Terkadang kita bukan orang yang punya jabatan. Terkadang kita bukan orang yang dianggap penting. Terkadang kita bukan orang yang diperhitungkan. Tapi kita justru bangga karena Tuhan ada dalam diri kita. Amin.